Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudi Dayanti, NIM 20223099. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah jaringan terdistribusi. Langsung saja ke materinya. Sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau cloud dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Tujuan sistem terdistribusi yaitu 1. Untuk memberikan akses bagi pengguna dan dapat mengembangkan sumber daya sistem. 2. Meningkatkan kecepatan komputasi. 3. Meningkatkan ketersediaan dan reliabilitas data. 4. Mengatasi kemacetan, di mana tumpukan pekerjaan pada suatu terminal dapat didistribusikan terminal-terminal lain. 5. Mendukung layanan, misalnya layanan penjualan dengan menggunakan terminal-terminal yang tersebar di berbagai tempat. 6. Mendukung sistem kerja jarak jauh, misalnya sistem kerja smart office, home office yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah sehingga tidak harus datang ke kantor, memudahkan kerja kelompok dengan memudahkan data sharing dan tetap memungkinkan kerjasama walaupun letak anggota kelompok berjauhan. Karakteristik sistem terdistribusi terbagi menjadi dua, yaitu konfigurasi komponen, pengaksesan suatu komponen atau sumber daya, segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi HW atau W dan S atau W secara bersamaan. Contoh beberapa proses tersebut ingin masuk ke sesi kritis. 2. Kegagalan independen komponen. Setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan, namun komponen atau perangkat lain tetap berjalan dengan baik. Manfaat dari operasi terdistribusi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Mengurangi tekanan pada server pusat dengan mengendalikan konfigurasi dan fungsi secara terpusat tetapi menjalankan sistem antrean di tingkat lokal. 2. Memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten tanpa kehilangan informasi penting, bahkan jika ada jadwal pemeliharaan untuk server pusat atau server basis data atau jika mengalami pemadaman listrik tak terduga. 3. Rancangan infrastruktur yang lebih cerdas, lebih hemat biaya dengan memanfaatkan statistik gabungan yang dihasilkan di setiap lokasi dalam jaringan. Kelebihan sistem operasi terdistribusi terbagi menjadi 3, yaitu pembagian sumber daya antara komputer dibuat lebih mudah. 2. Sistem terdistribusi menyediakan kinerja yang baik dengan mendistribusikan beban kerja ke komputer-komputer dan mengerjakan bagian dari pekerjaan itu secara bersamaan pada beberapa prosesor. 3. Menjadikan sistem keseluruhan lebih handal, karena kegagalan yang terjadi pada salah satu komponen dapat ditangani oleh komputer tingkat lainnya. Kekurangan sistem operasi terdistribusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Dari sisi penggunaan energi yang digunakan untuk menghidupkan komputer-komputer yang digunakan sebagai cluster dan peralatan pendukung lainnya, misalnya piranti jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer.
Dua, dari sisi teknis yang melibatkan banyak komponen, tentu saja delay komunikasi tidak dapat diprediksikan dan tidak ada referensi klub yang universal yang dapat dijadikan sistem klub. Tiga, komputer saling terhubung dengan internet card. Tentu saja untuk mendukung komputasi yang cepat diperlukan koneksi jaringan yang cepat pula. Kebutuhan internet card untuk tipe PC tidak hanya satu tergantung jenis konfigurasi apa yang digunakan. Arsitektur sistem terdistribusi suatu rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antara komponen serta pemetaan fungsionalitas komponen. Arsitektur sistem terdistribusi. Baik, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.